Pada Maret 2022, video seorang pria berusia 52 tahun yang datang dari Luoyang ke Zhengzhou untuk bekerja tampak sedang duduk di pinggir jalan sambil makan mie. Ini menjadi topik hangat di mesin pencarian Baidu. Dalam video ini, pria tersebut mengenakan jaket kamuflase usang dan sekotak mie di tangannya itu adalah makan siangnya. Semangkuk mie polos tanpa daging dan sayuran seharga 5 yuan atau sekitar Rp10.000. Namun ini sudah menjadi makanan yang nikmat baginya. Yang dia makan di pagi dan sore hari hanyalah roti kukus. Adapun tempat tinggalnya, itu membuat hati orang yang berperasaan ikut larut dalam kesedihan. Di bawah jembatan layang ini, ia melewati semalamnya sambil membungkus tubuhnya dengan selimut. Tentu saja, pemandangan seperti ini juga dapat ditemui di belahan dunia lainnya, khususnya di negara berkembang. Sudah 5 hari dia berada di sini dan hanya mendapatkan 200 yuan atau sekitar Rp400.000. Namun harap dicatat, ini adalah konversi nilai mata uang, di mana mungkin bagi sebagian orang, uang sebesar Rp400.000 yang diperoleh dari hasil kerja fisik ini dianggap sudah lumayan besar, tapi tidak di negara setempat. Setelah membeli beberapa kebutuhan pokok sehari-hari, dia masih harus melewati hari-hari pahitnya selama beberapa hari lagi dengan 50 atau 60 yuan sisanya. Pria itu mengatakan kepada wartawan, 200 yuan uangnya itu adalah hasil kerja kerasnya sebagai kuli kasar di lokasi konstruksi. Meski dibebani tekanan hidup yang keras, namun dalam video tersebut, ia tidak pernah berkeluh kesah, malah tampak tersenyum ceria dan tidak terbawa emosi karena nasibnya. Ia juga beberapa kali mengatakan kepada wartawan, makanan tersebut dibelinya dari hasil keringatnya sendiri, bukan sumbangan dari orang lain, juga tidak dipungut dari manapun. Ada yang mengatakan, mereka melihat rasa percaya diri dari Om ini untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Sementara lainnya mengatakan bahwa dari perjuangan hidup Om ini, mereka merasakan betapa sulitnya orang tua mereka yang bekerja jauh dari kampung halaman. Namun nyatanya, Om ini mungkin bukan termasuk sekelompok orang termiskin di dunia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang mengapa kita tidak bisa terlepas dari kemiskinan. Laporan Bank Dunia Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama menyatukan teka-teki kemiskinan yang dirilis pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hampir separuh populasi dunia atau 3,4 miliar orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Dengan kata lain, hampir setengah atau 46% dari populasi dunia hidup dengan pendapatan hanya $5,5 AS per hari atau Rp83.600 dengan kurs Rp15.200 per dolar AS. Ada sekitar 1 miliar orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $0,99 AS per hari. Pada tahun 1992, PBB melalui resolusi 47/196 tertanggal 22 Desember 1992 secara resmi menetapkan 17 Oktober sebagai tanggal peringatan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Banyak negara yang telah merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinannya sendiri. Tetapi mengapa masih banyak penduduk miskin? Apakah miskin karena malas, bodoh, atau karena pola pikir orang miskin? Terkait pola pikir orang miskin ini, bisa juga dimaknai sebagai menunggu datangnya peluang. Sebaliknya menurut orang kaya, mereka percaya bahwa takdir dan nasib bisa diubah dengan kerja keras dan kecerdasan. Jika ada situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka,
maka diciptakanlah kondisi lain yang memungkinkan untuk mereka berkembang dan meraih keuntungan. Mereka tidak terpaku pada satu bidang pekerjaan saja, melainkan menguji kemampuan dalam bidang lainnya melalui usaha dan perhitungan matang. Sedangkan orang miskin cenderung menunggu nasib baik atau keberuntungan datang dan pasrah terhadap nasib. Jika mereka gagal dalam satu bidang usaha, mereka tidak cukup berani mencoba peluang lainnya yang dirasa asing. Orang miskin lebih memilih menunggu hingga ada peluang yang bisa memajukan bisnis yang ditekuni tersebut. Ada sebuah pertanyaan aneh di internet. Haruskah subsidi dan tunjangan bagi masyarakat miskin dihapuskan untuk mendorong mereka mencapai kemajuan? Entah sejak kapan, kata miskin itu identik dengan malas, hidup susah karena tidak bekerja keras, dan beragam opini serupa lainnya diam-diam tersebar luas di internet dan dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang. Mereka percaya bahwa kemiskinan dan kemalasan adalah saudara senasib sepenanggungan, sehingga muncul pertanyaan pertama dalam video hari ini. Apakah kemiskinan itu benar-benar disebabkan oleh kemalasan? Miskin karena malas? Untuk menjawab pertanyaan ini, Barbara Ehrenreich, kolumnis majalah Time dan asisten profesor di Universitas Negeri di New York, pernah melakukan eksperimen pada dirinya sendiri pada tahun 1999. Dia menyembunyikan identitas aslinya, membawa bekal $1.300 AS, menyamar sebagai orang miskin, dan menyusup ke dunia masyarakat bawah. Saat itu, Barbara berusia 58 tahun dan mengaku bahwa dia hanyalah seorang wanita biasa yang bercerai. Dalam beberapa bulan ke depan, dia harus melakukan berbagai pekerjaan fisik bergaji rendah untuk menghidupi dirinya sendiri. Barbara menyewa apartemen murah di Key West, Florida, dengan sewa bulanan $500 AS dan $500 uang muka. Dengan demikian, $1.000 AS-nya pun ludes dalam sekejap mata. Setelah menyewa rumah, dia menggunakan $100 AS untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari di sebuah toko kecil, dan hanya sisa $200 AS di tangannya. Pekerjaan pertama Barbara adalah sebagai pelayan di sebuah restoran. Jam kerja dari pukul 2 siang sampai 10 malam, dengan upah per jam $2,43. Jumlah ini lebih rendah dari upah per jam resmi yang ditetapkan pemerintah pada saat itu. Jika bekerja sesuai jam kerja normal, dia hanya bisa mendapatkan penghasilan sebesar $19,44 AS sehari, sementara biaya sewanya $16,6 AS per hari. Jadi, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, makan 3 kali sehari. Karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Barbara mau tidak mau mencari pekerjaan paruh waktu lagi, sehingga jam kerjanya menjadi jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Tapi karena ini, dia bisa memenuhi isi perutnya. Namun segera, setelah kurang tidur dan kelelahan berat serta energi yang terkuras, Barbara menjadi kecanduan rokok seperti rekan-rekannya dan terpaksa menghilangkan stres dengan merokok. Di tempat kerja, Barbara mendapati semua rekan kerjanya tinggal jauh dari restoran. Beberapa rekan kerjanya bahkan harus bangun jam 4.30 pagi dan menghabiskan 2 jam perjalanan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, waktu dan tenaga adalah hal yang paling tidak berharga. Selama mereka bisa menghemat sedikit uang sewa, mereka tidak peduli dengan siksaan dalam perjalanan jauh. Pekerjaan kedua yang ditemukan Barbara adalah sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan kebersihan. Upah per jamnya jauh lebih tinggi daripada gaji pelayan di restoran, yaitu $6,65 per jam. Namun tingkat konsumsi lokal juga relatif tinggi. Harga sewa apartemen sekitar $1.000. Jika dihitung, gajinya bahkan tidak mampu membayar uang sewa. Dan karenanya, Barbara mau tidak mau harus mencari pekerjaan lain,
sebagai caregiver atau pengasuh di sebuah pusat perawatan lansia di akhir pekan dengan upah per jam $7. Suatu ketika, Barbara ditugaskan membersihkan rumah seorang pelanggan. Secara kebetulan, pemilik rumah ini adalah guru di sekolah tempat Barbara memberikan ceramah. Selama bekerja, Barbara takut dikenali oleh pemilik rumah, sehingga ia terus berpikir bagaimana menjawabnya jika ditanya. Namun ternyata, prasangka Barbara terlalu berlebihan. Sang pemilik rumah sama sekali tidak terlalu memperhatikannya dan meliriknya sekilas juga hanya untuk memastikan dia tidak bermalas-malasan. Jika sebagai pelayan restoran ia merasakan kelelahan fisik, maka bekerja sebagai petugas kebersihan merasakan penindasan martabat. Sang majikan tidak akan serta-merta merasa iba hanya karena melihat mereka bermandi keringat. Sang majikan akan selalu mencari cara untuk mempersulit. Jelas-jelas dijanjikan setengah jam untuk waktu makan siang, namun dipangkas menjadi 15 menit. Bahkan pramuniaga pun akan memandang rendah mereka jika mereka mengenakan pakaian kerja untuk membeli sesuatu di toko. Yang paling fatal adalah jika jatuh sakit. Bagi petugas kebersihan, jika mereka sakit, semuanya akan menjadi kacau. Dengan gaji yang kecil, mereka sama sekali tidak mampu membayar asuransi kesehatan. Salah satu rekan Barbara berhutang $8.000 karena herniated disc, yaitu adalah kondisi ketika salah satu bantalan atau cakram tulang rawan dari tulang belakang menonjol keluar dan menjepit saraf. Setelah meninggalkan perusahaan pembersih, Barbara ke Minnesota dan mendapatkan pekerjaan ketiganya sebagai pramuniaga di Walmart. Walmart adalah jaringan supermarket besar Amerika dan pengecer terbesar di dunia. Barbara mengira dengan parfum sebesar itu, suasana kerja akan berbeda dari sebelumnya. Namun kenyataan kembali menampar wajahnya. Semakin besar parfumnya, maka semakin detail pula pembagian kerja masing-masing karyawan. Meski tekun juga bukan main sulitnya jika ingin dipromosikan. Tugas Barbara sangat sederhana, yaitu menata produk dengan rapi, bahkan tidak perlu menguras otak, cukup ulangi suatu tindakan selama 10 jam. Namun pekerjaan mekanis jangka panjang seperti mesin ini membuat penampilan Barbara berubah total. Matanya kusam, kakinya bengkak, dan pikirannya kosong. Sebelum eksperimen dimulai, Barbara dengan naif berpikir bahwa selama dia cukup tekun dan pekerja keras, dia akan mampu keluar dari golongan lapisan bawah dan menikmati hidup yang nyaman. Namun kenyataannya, dia tidak hanya gagal menerobos dari dunia orang miskin, bahkan beberapa kali disiksa hingga runtuh. Dia juga bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang berada di lapisan bawah ini tidak memikirkan cara untuk meningkatkan daya saing sosial mereka. Melalui eksperimen ini, Barbara melihat sekelompok besar orang dengan upah yang sangat rendah, biaya hidup yang besar, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja paruh waktu setelah selesai bekerja. Setelah orang-orang ini menyelesaikan pekerjaan paruh waktu mereka, hari pun sudah larut malam ketika kembali ke rumah mereka di pinggiran kota. Tubuh dan tenaga yang kelelahan terkuras sama sekali tidak bisa menopang rencana studi mereka. Orang-orang yang bahkan untuk bertahan hidup keesokannya saja menjadi masalah itu, sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi menaikkan status sosial. Seiring berjalannya waktu, semangat juang dan tekad seseorang pun hampir luntur. Kita sering berkata, cara tercepat untuk menghancurkan seseorang adalah dengan membiarkannya menganggur. Namun demikian pula, masih ada cara lain yang paling tersembunyi untuk menghancurkan seseorang, yaitu dengan membuatnya super sibuk, sehingga tidak mempunyai waktu untuk berkembang. Penulis Gladwell mengusulkan aturan 10.000 jam dalam bukunya Outliers dan berkata, alasan mengapa orang-orang jenius menonjol di mata orang-orang bukan karena bakat mereka yang luar biasa, tetapi karena upaya mereka yang terus-menerus.
Tempaan 10.000 jam adalah kondisi yang diperlukan bagi siapapun untuk bertransformasi dari orang biasa menjadi master kelas dunia. Namun aturan 10.000 jam lebih ini tak ubahnya seperti hukum kematian 10.000 jam bila digunakan oleh orang miskin yang sibuk mencari nafkah. Mereka rajin, sibuk dan pekerja keras. Namun semakin sibuk mereka, malah semakin miskin dan hidup mereka terjerumus ke dalam lingkaran kematian. 10.000 jam tidak hanya gagal menjadikan mereka ahli, sebaliknya malah menjerat mereka sampai mati. Jebakan kemiskinan. Hadiah Nobel Ekonomi 2019 dianugerahkan kepada 3 ekonom, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kramer, atas kontribusi mereka dalam memerangi kemiskinan. 2 di antara ketiga ekonom itu, Banerjee dan Duflo, adalah suami istri. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun menjelajahi 18 negara dan wilayah di 5 benua dengan konsentrasi penduduk miskin tertinggi untuk mencari tahu akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya. Setelah itu, mereka menulis buku Poor Economics pada tahun 2011. Ada konsep yang sangat penting dalam buku ini, poverty trap atau jebakan kemiskinan, yang merepresentasikan dampak modal terhadap kapasitas produksi masyarakat dan tingkat kemiskinan. Modal di sini meliputi uang yang ditabung oleh masyarakat, serta dana bantuan yang diterima dan sebagainya. Koordinat horizontal pada gambar adalah kekayaan hari ini, dan ordinatnya adalah kekayaan hari esok, dengan asumsi kekayaan hari ini sama dengan kekayaan hari esok, maka nilai kekayaan Anda tidak akan pernah berubah, sehingga membentuk garis diagonal. Namun kondisi aktual dalam kehidupan nyata seringkali berbentuk kurva S. Orang kaya mempunyai lebih banyak modal untuk memperluas reproduksi dan menghasilkan lebih banyak uang. Orang yang semula berada di posisi B1 secara bertahap akan bergerak ke kanan menuju B2 dan B3 hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan kaya titik Q. Masyarakat miskin, di mana setelah semenu makan tidak ada lagi menu berikutnya, dan setelah dikurangi biaya sandang pangan serta transportasi, mungkin tidak mempunyai cukup uang lagi untuk melakukan pekerjaan produktif. Mereka hanya akan menjadi semakin miskin di masa depan dibandingkan saat ini. Sementara mereka yang semula berada pada posisi A1, lambat laun akan bergerak ke kiri menuju A2 dan A3, hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan kemiskinan di titik N. Akibatnya, masyarakat di area berwarna terang semakin miskin dan masyarakat di area berwarna gelap semakin kaya. Setelah melakukan sejumlah besar percobaan lapangan secara acak, Banerjee dan Duflo menuturkan bahwa penyebab dari jebakan kemiskinan adalah karena masyarakat miskin tidak memanfaatkan sumber daya dan menahan pendapatan secara efektif, sehingga sejumlah besar modal yang seharusnya digunakan untuk membangun di masa depan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, orang miskin lebih terampil dalam membuang-buang uang. Buku ini memberikan contoh seperti ini. Banerjee dan Duflo pernah mengunjungi sebuah desa miskin di Maroko, Afrika Utara, dan menemukan banyak anak di sana yang kekurangan gizi. Penduduk desa tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, tetapi setiap rumah tangga di desa tersebut tampaknya memiliki TV. Televisi tidak akan memperbaiki keadaan ekonomi mereka, namun pola makan yang lebih sehat akan membantu mereka menjadi lebih produktif. Mengapa mereka lebih memilih menabung dalam jangka waktu lama dan membeli TV daripada mengeluarkan uang untuk meningkatkan status gizinya? Ketika ditanya pertanyaan ini, masyarakat di desa tersebut menjawab, karena TV lebih penting daripada makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang seperti itu di sekitar kita. Hidup berhemat setiap hari, namun rela menghabiskan beberapa bulan bahkan bertahun-tahun gajinya untuk membeli iPhone, tas LV, atau melangsungkan acara pernikahan mewah. Jika tidak hati-hati, akibatnya akan kewalahan dengan berbagai pinjaman,
lama-kelamaan akan terjerat dan sulit untuk melepaskan diri. Masyarakat miskin nampaknya memiliki keinginan yang lebih besar terhadap barang-barang mewah dibandingkan masyarakat kaya. Hal ini memicu pada pertanyaan kedua hari ini. Apakah masyarakat miskin menjadi miskin karena mereka dilahirkan dengan pengendalian diri yang tidak memadai? Kemiskinan disebabkan kurangnya pengendalian diri terhadap godaan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat dulu eksperimen psikologis yang terkenal berikut ini. Eksperimen ini berlangsung di taman kanak-kanak di dalam kampus Universitas Stanford pada tahun 1966. Sekelompok anak usia 4 hingga 6 tahun dihadapkan pada masalah yang sulit. Bagaimana caranya menolak makanan marshmallow di atas meja? Orang yang menanyakan pertanyaan sulit ini kepada mereka adalah psikolog Amerika terkenal, Walter Mischel. Ini adalah percobaan marshmallow Stanford yang terkenal. Aturan percobaannya sebagai berikut. Setiap anak ditinggalkan di sebuah ruangan dengan 2 piring berisi marshmallow dan cemilan lain. Isi piring pertama lebih sedikit dari piring kedua. Sebelum meninggalkan ruangan, peneliti mengatakan bahwa si kecil boleh memakan isi piring pertama kapan saja. Namun kalau ia sabar menunggu peneliti kembali, ia boleh menikmati isi piring kedua yang lebih banyak. Peneliti lalu memperhatikan tingkah si kecil lewat cermin 2 arah dan mencatat seberapa lama si kecil bisa tahan. Hasilnya hampir 30% anak memakan cemilan dalam 30 detik setelah peneliti keluar ruangan. Lebih dari 30% anak berhasil menunggu selama 10 menit. Namun kebanyakan anak akhirnya menikmati cemilan dalam waktu 6 menit. Mischel mempelajari bahwa anak yang paling sabar seringkali menggunakan strategi kreatif untuk menghindari godaan. Misalnya, menganggap bahwa marshmallow di hadapannya tidak ada. Penelitian lanjutan yang dilakukan Mischel pada akhir 1980-an dan awal 1990-an menemukan bahwa anak yang lebih sabar menunggu demi hadiah yang lebih besar menunjukkan performa lebih baik di sekolah. Mereka juga memiliki skor SAT, yaitu nilai untuk masuk perguruan tinggi lebih tinggi. Selain itu, anak-anak tersebut mempunyai kepercayaan diri lebih tinggi dan keterampilan emosi lebih baik. Bahkan penelitian menyebutkan bahwa mereka cenderung terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan. Lalu, bagaimana dengan anak yang tidak tahan godaan? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa mereka lebih berisiko gemuk atau obesitas 30 tahun kemudian dan memiliki kesehatan umum yang lebih buruk saat dewasa. Intinya, semakin sabar selama puluhan menit, semakin besar kemungkinan menjadi pemenang dalam hidup. Proses eksperimen yang begitu sederhana dan hasil eksperimen yang luar biasa. Setelah eksperimen marshmallow dipublikasikan, hal itu menarik perhatian publik. Makalah Profesor Mischel telah dikutip ribuan kali. Dalam makalahnya, Profesor Mischel mengemukakan konsep kepuasan tertunda, yaitu seseorang yang memiliki pengendalian diri yang cukup dan mampu menahan godaan yang ada di hadapannya, lebih besar kemungkinannya untuk sukses di kemudian hari. Masa depan seorang anak dapat diprediksi dengan marshmallow, dan teori Profesor Mischel dianggap sebagai panduan mengasuh anak oleh banyak orang tua anak. Sementara itu, banyak lembaga pelatihan yang menyatakan bahwa melatih pengendalian diri anak sedini mungkin dapat memberikan manfaat bagi mereka sepanjang hidupnya. Meski terkenal, marshmallow tes balita mendapat banyak kritik hingga bertahun-tahun kemudian. Salah satu kritik terbesar adalah delayed gratification hanya bisa diterapkan untuk anak dari kalangan menengah dan atas. Apakah masuk akal jika anak-anak yang hidup dalam kemiskinan menunda gratifikasi di saat mereka terbiasa dengan ketidakstabilan? Sebuah studi oleh peneliti New York University berjudul Revisiting the Marshmallow Test pada 2018 juga meragukan bahwa kesuksesan dan karakter seseorang bisa diprediksi dengan sikapnya ketika ditinggalkan bersama permen saat berumur 4 tahun.
Lagi pula, bisa jadi anak-anak tadi tidak terlalu suka marshmallow dan cemilan lain yang disuguhkan. Meski demikian, Michelle menerima kritik-kritik tersebut. Gagasan bahwa si kecil akan sial jika ia tidak sabar memakan marshmallow adalah misinterpretasi yang serius, kata Michelle. Michelle dan rekan-rekan penelitiannya mengakui kemungkinan bahwa dengan ukuran sampel yang lebih besar, korelasinya bisa berkurang. Mereka juga menyebut bahwa stabilitas lingkungan rumah bisa jadi memainkan peranan yang lebih penting daripada marshmallow test. Gratifikasi tertunda. Gratifikasi tertunda adalah kemampuan menahan diri untuk mendapatkan kepuasan. Kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan berkaitan dengan keterampilan serupa lainnya seperti kesabaran, kontrol impuls, kontrol diri dan kemauan yang semuanya terlibat dalam pengaturan diri. Menurut artikel di jurnal Frontiers in Psychology, penundaan gratifikasi bukanlah kemampuan yang dibawa dari lahir, melainkan diperoleh melalui perkembangan. Kemampuan ini meningkat seiring usia. Di umur 4 tahun, anak-anak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi berorientasi masa depan. Selanjutnya di tahun kelima, anak-anak menunjukkan strategi kognitif yang diperlukan untuk menunda gratifikasi. Karena itu, di usia 5 tahun, anak-anak sudah bisa menahan keinginannya demi mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Jadi, bisa menunggu 2 menit, 5 menit, atau batas maksimum 7 menit. Tidak memberikan kelebihan apapun dibanding hanya bisa menunggu 20 detik, kata Tyler Watts, profesor psikologi Universitas Columbia yang mereplikasi penelitian Michelle dan tim. Jadi, sepertinya kurang tepat menyebut bahwa seseorang bisa mengontrol diri karena memiliki tekad dalam dirinya, karena berusaha keras menahan diri. Faktanya, orang-orang seperti ini seringkali berada di lingkungan yang minim godaan. Pada tahun 2018, Profesor Psikologi Universitas Columbia, Tyler W. Watts, bersama dengan Profesor Universitas California, Greg Duncan dan Chuan Haonan, menerbitkan makalah di jurnal Psychological Science. Tyler dan kawan-kawan mengoptimalkan kembali percobaan marshmallow, memilih ukuran sampel yang lebih besar. Lebih dari 900 anak berpartisipasi dalam percobaan ini, mencakup kelompok ras yang berbeda dan latar belakang pendidikan orang tua serta pendapatan keluarga mereka juga sangat berbeda. Data eksperimen baru menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan godaan marshmallow umumnya dilahirkan dalam keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Karena lahir di keluarga kaya, anak-anak bisa makan marshmallow sesuka hati dan tidak masalah jika harus menunggu. Sementara anak-anak yang lahir dalam keluarga dengan kondisi yang lebih miskin jarang mempunyai kesempatan untuk makan marshmallow dan kemampuan mereka untuk menahan godaan secara alami juga lebih rendah. Meskipun orang tua mereka pernah berjanji untuk membelikan mereka makanan yang lebih enak, namun janji ini seringkali diingkari karena masalah ekonomi. Akibatnya, anak-anak sulit membangun rasa percaya diri di masa depan. Manusia satu dimensi. Pada tahun 1964, filsuf dan sosiolog Jerman Amerika Herbert Marcuse menerbitkan buku Manusia Satu Dimensi yang dengan tajam mengkritik penindasan baru terhadap massa oleh dua sistem sosial kapitalisme kontemporer dan komunisme Soviet. Dalam buku tersebut, ia mengajukan teori manusia satu dimensi. Menurut Marcuse, bahwa masyarakat industri maju menggunakan teknologi untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan material masyarakat, menciptakan lingkungan hidup yang tidak bebas namun nyaman bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kepribadian dan kognisi masyarakat menjadi terbatas, kehilangan berpikir kritis, tingkat materi menjadi standar untuk mengukur segala sesuatu, dan orang-orang telah menjadi manusia satu dimensi. Salah satu konsep penting dalam buku tersebut adalah kebutuhan palsu yang mengacu pada penggunaan media, iklan, dan cara lain oleh masyarakat industri maju untuk menggoda dan mencuci otak masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat
memiliki tuntutan yang tidak nyata atau tidak perlu. Dikatakan demikian mungkin tidak mudah untuk dipahami. Jadi kami ambil sebuah contoh sederhana. Jam tangan Swiss yang terkenal, Vacheron Constantin, memiliki slogan iklan. Anda bisa dengan mudah memiliki waktu, tetapi tidak bisa dengan mudah memiliki Vacheron Constantin. Dan slogan iklan Rolex adalah, Rolex tidak mengubah dunia, tapi orang yang memakai Rolex mengubah dunia. Sedangkan slogan iklan channel adalah, tidak ada yang bisa menikmati impian kita. Iklan-iklan tersebut secara implisit sedang menanamkan suatu nilai kepada masyarakat, yaitu dengan memiliki produk tersebut, Anda bisa menjadi pribadi yang unggul. Tapi apa sebenarnya esensi jam tangan itu? Yaitu memberitahu Anda waktu. Lalu, apa esensi dari sebuah tas? Yaitu menyimpan barang. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara jam tangan bernilai ratusan ribu dolar dengan jam tangan bernilai puluhan dolar, atau tas bernilai puluhan ribu dolar dengan tas bernilai puluhan dolar. Karena masyarakat modernlah yang terlalu memberi makna tambahan pada komoditas-komoditas ini. Manusia satu dimensi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya hendak membebaskan manusia dari tuntutan untuk bekerja keras, ternyata menjadi sistem penguasaan total di dalam masyarakat. Berawal dari tuntutan teknologi yaitu untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Kemudian agar barang-barang tersebut laku, maka diciptakan mekanisme untuk memanipulasi kebutuhan melalui iklan-iklan. Jadi kebutuhan masyarakat sebetulnya adalah kebutuhan palsu yang sengaja ditanamkan oleh kepentingan-kepentingan sosial ekonomi tertentu. Artinya, kontrol teknologi sudah sampai pada dimensi psikis manusia. Menurut Marcuse, bahwa masyarakat industri maju telah berubah menjadi masyarakat totaliter model baru. Ketika berbicara totalitarianisme, yang terlintas dalam pikiran kita mungkin tentang Nazi atau fasis. Masyarakat tidak memiliki ruang privasi, tidak ada kebebasan, penguasa memiliki otoritas absolut. Jadi jika direnungkan, bukankah masyarakat modern sekarang juga seperti ini? Materi telah menjadi orientasi nilai tunggal. Kapital memberikan dua kue besar untuk kita dan mengisi kita dengan sup ayam, sehingga orang-orang berpikir bahwa dengan memakai Rolex dan membawa tas Chanel, maka mereka dapat meruntuhkan batasan kelas. Faktanya, justru telah jatuh ke dalam perangkap konsumerisme. Kita tidak hanya menjadi budak materi, bahkan hak untuk mendefinisikan kata-kata seperti kesuksesan dan impian ini pun telah dikuliti. Kebutuhan palsu dapat mempertahankan kemakmuran dan kemajuan masyarakat secara dangkal, namun tidak dapat memberikan kepuasan batin dan kebahagiaan bagi manusia. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan dari kita tidak bisa lepas dari rasa kemiskinan. Kita mungkin dapat mengangkat lebih banyak orang keluar dari kemiskinan absolut melalui upaya kita. Namun kemiskinan relatif secara psikologis tidak dapat diberantas. Karena yang benar-benar membuat kita merasa sengsara bukanlah kemiskinan, tapi kontras. Keinginan manusia itu tidak ada habisnya. Kekayaan ibarat wortel yang tergantung di depan keledai, membuat manusia selalu punya harapan sekaligus juga sulit untuk diwujudkan. Inilah sebabnya mengapa semakin kaya kehidupan material, semakin besar pula tekanan yang menghimpit manusia. Lalu solusinya? Sayangnya, Marcuse tidak memberikan solusi yang layak. Mungkin masalahnya sendiri tidak dapat diatasi kecuali terjadi perubahan besar dalam struktur sosial. Namun kita juga tidak perlu terlalu pesimis. Kata miskin ini memiliki dua konotasi, khususnya dalam pengertian orang Tionghoa, yaitu miskin karena tidak punya uang dan miskin karena kondisi buruk, tidak punya masa depan yang jelas. Berikut mari kita kembali lagi ke pria paruh baya berusia 52 tahun, seperti yang disebutkan di awal video. Sebelum pergi, reporter menyisipkan 200 yuan untuknya. Hidungnya seketika merona merah dan tenggorokannya tercekat. Dia terus menolak dan berkata, "Untuk apa saya menerima uangmu? Nanti juga saya punya uang kalau ada pekerjaan.
Saya tidak bisa menerima uang bukan dari hasil keringat sendiri. Dalam video itu, reporter pernah bertanya, apakah Anda memberitahu anak Anda tentang situasi Anda saat ini? Saat ditanya tentang anak, untuk pertama kalinya si Om menunjukkan ekspresi malu-malu dan tidak wajar. Anak saya masih terlalu kecil, tidak perlu memberitahunya terlalu banyak. Cukup saya saja yang menelan pahitnya, katanya. Fakta yang kejam membuat kita pantang putus asa demi sesuap nasi. Namun saat bekerja keras untuk menghasilkan uang, jangan biarkan uang menelan semua keyakinan kita. Karena hal yang paling membahagiakan di dunia adalah memperjuangkan cinta kasih dan cita-cita, bukan berjuang demi uang. Semua orang boleh saja miskin uang, tapi tidak miskin semangat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.